20 tahun lalu, nama Islam selalu dikaitkan dengan teror. If you're taking a look now, you can see that we've just had another explosion, and that is considerably lower. And is that in the other building? Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Hari ini, seorang politisi tiba-tiba saja terpilih sebagai pemimpin kota New York, sebuah kota terbesar di dunia di jantung Amerika. Namanya Zohran Mamdani. Ini bukan sekadar cerita kemenangan politik. Ia jadi simbol perubahan cara Barat melihat Islam. Ini adalah kisah panjang tentang bagaimana dunia beralih dari ketakutan menuju kesadaran. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. Segalanya bermula pada 11 September 2001. Serangan terhadap World Trade Center menjadi titik balik dunia Barat dalam memandang Islam. Kata Muslim dan teroris tiba-tiba disatukan dalam satu kalimat. Bukan karena fakta, tapi karena narasi. Media, film, dan politisi memainkan peran besar dalam menciptakan ketakutan itu. Dari layar Hollywood sampai kampanye politik, Islam digambarkan sebagai ancaman. There's something there that there's a tremendous hatred there. There's a tremendous hatred. We have to get to the bottom of it. Rasisme dan kebencian pun dilegalkan atas nama keamanan nasional. Narasi ini bertahan lama. Anak-anak Muslim di sekolah diejek. Perempuan berjilbab diawasi. Dan setiap kali terjadi serangan, seluruh umat Islam dituntut meminta maaf. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Good afternoon. I'm speaking to you today, same spot President George W. Bush informed our nation that the United States military has gone strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime. War is not the will of God. War is never blessed by God. War is the ultimate mortal sin. Dua dekade setelah itu, banyak hal berubah. Perang melawan teror justru membuka mata dunia. Ribuan warga sipil di Irak, Afghanistan, dan Suriah menjadi korban. Dan perlahan, publik Barat mulai sadar bahwa narasi yang dibangun selama ini tidak sesederhana hitam dan putih. Media independen, jurnalis alternatif, dan warganet mulai membongkar propaganda. Kata terorisme tidak lagi otomatis diidentikan dengan Islam, melainkan dengan politik luar negeri yang gagal dan kebohongan yang disengaja. Lalu datang 7 Oktober 2023. Serangan itu menjadi pemicu dari apa yang disebut Israel sebagai perang. Namun bagi banyak pihak, yang terjadi bukan perang, melainkan genosida. Ieri sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà. Questo non è guerra. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, jutaan warga Barat turun ke jalan bukan untuk menentang terorisme Islam, tetapi untuk membela Palestina. Generasi muda di Amerika dan Eropa kini melihat dengan mata kepala sendiri.
Siapa penjajah, siapa yang dijajah. Narasi Islamofobia mulai runtuh, digantikan oleh simpati terhadap korban dan kesadaran akan keadilan. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! We will cut waste from a bloated bureaucracy. We will work tirelessly to make lights shine again in the hallways of NYCHA developments where they have long flickered. Di tengah perubahan besar itu, muncul nama Zohran Mamdani, politisi keturunan India-Uganda yang kini terpilih sebagai pemimpin kota New York. Ia dikenal sebagai aktivis progresif, vokal membela Palestina. نجاحه بين قديش انه الشعب الامريكي فعلا غير نظرته عن الصهيونيه وعن الاحتلال وعن اليهود واحنا بالنسبه لنا كشعب فلسطيني فخورين بنجاحه بفوزه وبنتمنى انه اموره تتكرر في ولايات اخرى. Dan menolak politik ketakutan terhadap Muslim. Namun, sejumlah pihak menilai Zohran bukan representasi dari Islam itu sendiri. Sang lawan politiknya, mantan gubernur New York, Andrew Cuomo, bahkan pernah mengatakan, Zohran Mamdani is not representative of the Muslim community. Pernyataan itu menegaskan satu hal, Zohran memang bukan simbol keislaman, melainkan hanya sebatas simbol pergeseran narasi. Secara keyakinan, Zohran adalah penganut Syiah Imam 12 dan secara politik dia juga pendukung gerakan LGBT. Pandangan yang tentu tidak sejalan dengan prinsip Muslim kebanyakan. Namun di luar perbedaan itu, kemenangannya tetap menarik. Zohran menang di Brooklyn, wilayah dengan populasi Yahudi terpadat di dunia, bahkan lebih dari Tel Aviv. Sebuah fakta yang mengejutkan, sekaligus simbol betapa besar perubahan cara pandang publik Amerika terhadap Islam dan Palestina. Kehadiran Zohran menandai sesuatu yang penting. Kampanye Islamofobia kini tak lagi laku. Bricks hurtled towards a mosque, a hotel housing asylum seekers satellite, Muslim-owned shop. Narasi ketakutan terhadap Islam telah kehilangan daya gigitnya. Tahun lalu, menjadi Muslim berarti dicurigai. Hari ini, menjadi Muslim bisa berarti berdiri di tengah New York dan bicara soal keadilan. Tanpa takut, tanpa harus minta maaf. Narasi Islamofobia yang dulu begitu kuat, kini retak di mana-mana. Generasi baru di Barat tak lagi melihat Islam sebagai ancaman, melainkan bagian dari perjuangan kemanusiaan yang universal. Dan Zohran Mamdani? Mungkin ia bukan representasi Islam, tapi ia adalah penanda zaman bahwa dunia sedang berubah. Kalau menurut kalian, apakah perubahan ini benar-benar menandai akhir dari Islamofobia di Barat? Atau kita jangan terburu-buru melihat ini dari permukaannya saja?